Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana Tambunan dengan NIM 0805 1282 328063 dari kelas L2. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi digitasi dan juga lewat peta. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu digitasi dan juga lewat peta. Yang pertama itu digitasi. Digitasi merupakan suatu proses mengkonversi data analog menjadi data digital di mana dapat ditambahkan atribut yang berisikan informasi dari objek yang dimaksud. Proses digitasi biasa dilakukan dengan menggunakan komputer atau sering disebut dengan digitasi on-screen, di mana komputer tersebut dilengkapi dengan software pemetaan seperti ArcGIS atau ArcView. Cara kerjanya dari digitasi adalah dengan mengkonversi fitur-fitur spasial yang ada pada peta menjadi kumpulan koordinat X dan Y. Untuk menghasilkan sebuah data yang akurat dibutuhkan sumber data analog yang kualitasnya jauh lebih tinggi. Kemudian untuk tata letak atau lewat peta merupakan suatu proses tahap akhir dari pengolahan data atau pembuatan sebuah peta. Dalam penelitian lewat peta dapat dibuat secara bervariasi. Lewat peta adalah salah satu hal yang terpenting dalam pembuatan peta karena semua informasi yang disampaikan dari peta itu sendiri harus terkandung di dalam layout peta. Layout peta terbagi menjadi dua bagian, yaitu frame utama peta dan informasi tepi peta. Informasi tepi pada layout peta dilengkapi dengan seluruh atribut yang dapat berfungsi untuk memudahkan pembacaan peta. Atribut tersebut dapat berupa judul peta, arah mata angin, legenda, tim penyusun, dan juga tahun pembuatannya. Mungkin sekian sedikit penjelasan mengenai apa itu digitasi dan juga layout peta. Nah, kemudian setelah itu kita akan pergi ke software ArcGIS untuk pengolahan datanya. Di sini pertama kita add data, kemudian kita masukkan data sesuai dengan data kita. Di sini saya, karena NIM saya 69, saya menggunakan data 3, lalu saya add. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita klik kanan, kita pergi ke data frame properties. Setelah itu kita klik WGS 1964, kalau belum ada kita cari dahulu di bagian koordinat sistemnya. Setelah itu kita klik OK. Setelah seperti ini kita dapat memulai pengerjaan digitasinya. Pertama, kita perbesar datanya. Setelah itu kita mulai mendigitasikan. Klik kanan, terus kita masukkan input. Di sini kita sesuaikan data longitude dan juga latitude-nya. Di sini 97, di sini 0, di sini 00. Di sini datanya 2, di sini datanya 50. Setelah itu 00. Dan jangan lupa untuk mengganti arah mata anginnya. Setelah itu kita klik OK. Kemudian setelah titik tanda 1 sudah selesai, kita lanjutkan untuk pengerjaan untuk mencapai titik 2, titik 3, dan juga titik 4. Begitu sampai dengan selesai di titik 4. Nah, ini adalah digitasi yang sudah kita lakukan setelah kita menjelaskan 1, 2, 3 sampai dengan 4 titik. Yang dimana posisinya legenda-legendanya itu di sebelah kanan, tidak berputar lagi seperti awalnya. Nah, setelah itu sini kita klik di katalog, terus di sini kita menyimpan untuk di file mana yang harus kita simpan. Saya memilih di sini kita pilih katalog. Setelah itu saya menyimpannya di bagian download. Setelah itu kita klik kanan, kita pilih new. Setelah itu kita pilih save file, dan sini kita pilih namanya menjadi lautan, dan tipenya kita pilih polygon. Di bagian selanjutnya kita klik edit, terus kita pilih WGS 1964, kita klik OK. Setelah itu kita klik juga OK. Kemudian ini di table of contents-nya sudah ada lautan, dan di sini kita ganti warnanya menjadi warna biru, bagian laut.
Kemudian setelah itu kita pergi ke editor. Di sini kita mulai start editing. Kemudian di sini sudah ada muncul lautan. Kita klik di bagian lautannya, kita pilih rectangle. Kemudian di sini kita tarik dari ujung ke ujung sesuai dengan sudutnya. Kita rectangle sampai dengan sesuai dengan itu. Kita klik. Setelah itu di bagian editornya kita pilih stop editing. Setelah itu kita klik yes. Dan kemudian untuk lautannya itu sudah selesai. Setelah itu kita ke katalog lagi. Kemudian kita lakukan hal yang sama, new. Setelah itu save file. Setelah itu kita ganti ini menjadi daratan. Kemudian di fitur tipe yang kita ganti menjadi polygon. Setelah itu kita edit, kita tambahin WGS 1984, kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Terus di sini daratan sudah ada. Di sini kita ganti menjadi warna hijau. Kita klik OK. Kemudian di bagian lautannya kita uncentang. Kemudian di bagian daratannya kita command edit, start edit. Terus kemudian di bagian ini kita pilih konstruksinya, kita pilih polygon. Jadi nanti itu di bagian peta ini kita mendedikasikan dari sini sampai dengan ujung ini yang hijaunya itu di bagian daratannya. Sini kita digitasi bagian ini. Baiklah, di sini sudah kita digitasi bagian daratan. Oh maaf, sebenarnya ini tidak bisa di semuanya kenapa tadi itu. Kemudian setelah itu kita muncul, kita bagian pilih di katalog lagi, kita klik kanan, kita new, kita pilih save file. Ini kita ganti menjadi, di sini kita klik sungai, kemudian kita pilih, kemudian kita klik sungai, kita ganti menjadi warna biru. Oke. Maaf kalau ada kesalahan tadi. Saya sudah mengganti sungainya. Di sini sudah menjadi tipe polyland. Di sini saya ganti menjadi seperti ini. Tetapi warna yang kita ganti menjadi warna biru. Klik OK. Setelah itu kita perbesar gambarnya untuk mencari daerah mana yang sungai. Untuk kita mulai, mungkin untuk lebih mempergampang kita, warna yang kita ganti jadi merah. Kemudian kita ke editor.
Nah, di bagian ini bisa pilih line, kemudian kita titikin dari titik ini ini dan ini dan ini. Kemudian setelah itu kita ke katalog lagi, kita pilih penyimpanan lagi, kita new, kita save file. Setelah itu di sini kita buat bandara, tipenya kita pilih polygon, lalu kita edit, kita masukin 984, kita oke. Baik, tadi itu ada kesalahan di bagian bandara itu, kita pilih tipenya itu point. Setelah itu di bagian ini kita ganti jadi pesawat. Kemudian ini adalah tanda sudah menjadi tanda bandara. Kemudian kita ke katalog, kembali klik new, kita pilih save file, kita ganti ini menjadi pemukiman, kita ganti ini menjadi polygon, edit WGS 1984, lalu kita klik OK. Sebelum itu kita memperbesar, mencari di bagian mana ada pemukiman. Kalau menurut peta legenda ini di samping, kalau pemukiman itu bertanda warnanya itu ungu, kita harus mencarinya terlebih dahulu di dalam peta. Kemudian di sini di pemukiman kita ganti warnanya menjadi ungu. Oke, sini kita dapat memulai start editingnya. Pilih polygon, setelah itu kita stop editing, yes. Setelah itu kita pergi ke katalog kembali, kita new, save file. Di sini kembali saya membuat namanya mencari hutan, daerah kajiannya, kita pilih WG 124, kita klik OK. Untuk hutan kita ganti warna menjadi warna hijau, tapi lebih mudah saja. Kemudian kita cari daerahnya dulu. Kemudian di bagian ini kita kembali editor, start, dan kita pilih polygon. Kemudian ini adalah hutan yang sudah kita apa. Setelah itu kita kembali ke editor, kita stop editing, kita pilih yes. Kemudian di sini kita pilih polygon. Di sini saya sudah mengedit sawah. Kemudian kita pilih WGS 194, kita klik OK. Setelah itu kita cari daerah yang terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang kita mencari danau.
kita klik polygon, edit, WGS 1984, terus oke. Di bagian danau kita ganti menjadi biru. Oke. Setelah itu kita mencari daerahnya. Kemudian setelah dapat, kita kembali ke editor, start editing. Di bagian danau, kita pilih polygon. Setelah itu, kita titikin. Seperti ini. Kita stop editing. Kita klik yes. Setelah itu kita lanjut. Kemudian kita cari pulau. Setelah itu kita pilih polygon dan lakukan hal yang sama. Kemudian di sini saya ganti menjadi garis pantai. Ya, saya pilih polis lain. Lakukan hal. Dan di terakhir di yang ke-11 saya membuat perkampungan. Sebenarnya sama saja seperti pemukiman, tapi di sini saya ganti menjadi waduk saja. Kemudian ini adalah hasil-hasil dari semuanya. Di sini saya sudah ada membuat 11, yaitu bandara, garis pantai, sungai, waduk, dan lain-lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Garis 11 titik. Baiklah, sekian hasil digitasi peta. Ini adalah hasilnya ketika kita sudah mencetak bagian semua yang sudah kita lakukan tadi. Setelah itu kita akan pergi ke selanjutnya itu layout peta. Kemudian kita pergi ke file, terus kita pilih di bagian print and print setup. Kemudian di sini size-nya itu kita pilih A4 dan di sini kita pilih landscape. Setelah itu kita klik OK. Dan ini adalah prosesnya. Kemudian setelah rapi, di sini saya sudah membuat nama petanya. Ini saya sudah membuat nama petanya. Kemudian kita buat yang lain. Kemudian kita ke insert. Kita buat kemudian kita juga buat di scale bar. Kemudian selanjutnya kita pilih ke insert. Setelah itu kita masukkan legendanya. Kemudian kita pilih ke insert. Kita pilih ke data frame. Setelah itu kita letakkan di bawah legenda. Kemudian kita add data. Kita pilih SHP Indo.
Sini kita bisa ganti warnanya jadi warna hijau. Kemudian kita klik kanan, kita pilih properties, kemudian kita ke extend layarnya, kemudian kita klik OK. Dan ini adalah hasil SAP-nya. Kemudian di sini kita untuk utensil yang terakhir membuat nama dan juga logo entry. Dan ini adalah hasilnya setelah kita buat namanya. Kemudian untuk petanya kita tambahin grid. Kita lakukan hal yang sama untuk peta yang besar. Kemudian tahap selanjutnya adalah penyimpanan file. Export map. Di sini kita bebas memilih JPG atau PNG. Di sini saya pilih PNG. Lalu kita save. Mungkin sekian video mengenai pengolahan datanya. Kemudian di sini saya akan menyimpulkan dari ditasi dan juga layout, yang dimana ditasi dan layout peta adalah dua tahap penting dalam pembuatan peta digital. Ditasi mengubah peta menjadi format yang dapat diedit, sementara layout memastikan peta yang dihasilkan mudah dipahami dan juga informatif. Keduanya saling melengkapi untuk menghasilkan peta digital yang sangat berkualitas. Mungkin sekian video yang dapat saya berikan. Saya minta maaf kalau ada kesalahan kata maupun kalimat yang saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian video saya.